A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Qultu al-qadimu adharu wallahu a'lam. Warajjahahu ta'ifatun qala fi syarhil muhadzabi bal huwa jadidun aydan لأن الشافعية علق قولا به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث وقد ثبتت فيها أحاديث منها حديث مسلمين وقت المغربي ما لم يغرب الشفق إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, aku kata, al-qadim, bermula pendapat kadim. Toh teman pendapat kadim, al-adhar, itulah pendapat adhar. Wallahu a'lam. Warajjahahu, dan telah mengerajih akannya pendapat kadim, ta'ifatun, oleh sekelompok jamaah. Qala, berkata ianya Imam Nawawi fi syarhil muhadzab, di dalam kitab syarah muhadzab, bal huwa jadidun aidan, bahkan dianya pendapat qadim itu pendapat jadid pula. Lianna Syafi'iyya, karena sesungguhnya Imam Syafi'i allaqal qaul, itu mengikatkan ianya Imam Syafi'i akan pendapat bihi, dengannya pendapat kadim, fil imla, pada dikte, wahwa, dan bermula dalam kitab imla, yang bukan dikte, kitab imla langsung, dalam kitab imla. Wahwa, dan bermula dia kitab imla minal kutubil jadidah, itu sebahagian daripada kitab-kitab jadid. Itu sebahagian daripada kitab-kitab jadid. Ala subutil hadis, di atas sebut hadis. Waqad sabatat fiha, dan sungguh telah sebut padanya jadid, dan sungguh telah sebut padanya jadid ahadis, oleh beberapa hadis. Minha, sebahagian daripada beberapa hadis, hadisu muslimin, itu hadis muslim. Toh teman hadis, waktul maghribi malam yarbi syafaq, bermula waktu salat maghrib itu selama tidak terbenamlah cahaya yang merah. Jadi mengenai tentang masalah salat maghrib, merupakan salah satu daripada salat yang diwajibkan dalam sehari semalam. Jadi mengenai tentang salat maghrib, masuknya waktu salat maghrib adalah dengan sebab terbenam matahari. Kemudian masa waktu salat maghrib ataupun akhir daripada waktu salat maghrib adalah hingga terbenam cahaya yang merah, menurut pendapat qadim. Jadi menurut pendapat qadim, lamanya waktu salat maghrib adalah hingga terbenam cahaya merah pada langit-langit. Akan tetapi menurut pendapat jadid, lamanya ataupun waktunya salat maghrib itulah lalu ataupun habis ukuran masa yang pada masa itu bisa kita lakukan
azan, iqamah, menutup aurat, wuduk dan melakukan salat 5 rakaat. Itu kadar waktu salat maghrib. Sesudah itu maka habis waktunya salat maghrib. Jadi ada khilafiyah para ulama mengenai tentang waktu salat maghrib. Jadi maksudnya waktu salat maghrib iaitu di ketika terbenam matahari. Penghabisan ataupun habisnya waktu salat maghrib menurut pendapat kadim Imam Syafi'i iaitu hingga terbenam ataupun hilang cahaya merah pada langit. Di ketika hilang cahaya merah pada langit maka habis waktu salat maghrib. Tapi menurut pendapat jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, di saat Imam Syafi'i berada di pendapat jadid di Mesir. Imam Syafi'i di Mesir. Kalau pendapat kadim adalah pendapat Imam Syafi'i di Baghdad, di Iraq. Pendapat jadid adalah pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Jadi menurut Imam Syafi'i, pendapat baru daripada Imam Syafi'i di saat Imam Syafi'i sudah berada di Mesir, maka waktu salat maghrib adalah kadar ukuran kita itu bisa mengerjakan azan, iqamah, menutup aurat, berwuduk dan melakukan salat 5 rakaat, maka habis. Habis. Jadi ada 2 pendapat. Makanya kalau khilafiyah ataupun bertentangan antara pendapat jadid dengan pendapat kadim, maka yang didahulukan adalah pendapat jadid. Bila bertentangan antara pendapat kadim Imam Syafi'i, pendapat saat Imam Syafi'i di Iraq dengan pendapat jadid, itulah pendapat Imam Syafi'i di Mesir, maka yang didahulukan adalah pada tarjih, itulah pendapat jadid. Akan tetapi pada di sini Imam Nawawi berkata qultu, aku kata, al-kadim, bermula pendapat kadim, itulah pendapat al-adhar. Pendapat kadim di sini itulah pendapat al-adhar. Jadi qultu Imam Nawawi, menurut tarjih Imam Nawawi pada masalah ini yang lebih kuat bukan pendapat kadim, bukan pendapat jadi, akan tetapi yang lebih kuat di sini adalah pendapat kadim menurut Imam Nawawi. Makanya ada pada permulaan daripada Muqaddimah Minhaj, Imam Nawawi menyebutkan ada pada sebahagian tempat Imam Nawawi istidrak, membalikkan tasih Imam Rafi'i. Salah satunya di sini Imam Rafi'i ada berpegang pada masalah ini adalah ada pendapat jadid, ada pendapat kadim. Jadi pada intinya yang lebih kuat adalah pendapat jadid. Tapi Imam Nawawi di sini lebih memilih adalah pendapat kadim. Berarti ini salah satu pendapat kadim lebih didahulukan daripada pendapat jadid, itulah pada waktu salat maghrib. Pada waktu salat maghrib. Jadi menurut Imam Nawawi, itulah pendapat kadim ini, batas waktu salat maghrib hingga terbenam ataupun hilang cahaya merah, inilah pendapat yang kuat dan inilah pendapat adhar. Inilah pendapat adhar. Wallahu a'lam. Jadi qultu haitsu aqul, pada tempat sekira-kira aku katakan pada permulaan qultu, kemudian aku akhiri dengan wallahu a'lam fa'tamidha. Maka kata Imam Nawawi, berpegang olehmu karena yang pendapat aku yang kuat. Bahkan pendapat kadim ini telah dirajihkan, telah dijelaskan, dikuatkan oleh sekelompok ulama taifah. Dan Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzabnya berkata, bal huwa jadid aidan. Bahkan pendapat kadim di sini itulah habis waktunya salat maghrib hingga hilangnya cahaya yang merah. Maka kata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, ini juga pendapat jadid, bukan pendapat kadim. Jadi stempel di sini menurut Imam Nawawi kalau dalam Syarah Muhadzab membalikkan, itu bukan pendapat kadim. Bahkan juga pendapat jadid Imam Syafi'i juga seperti itu. Itulah habis waktu salat maghrib hingga terbenam ataupun hilangnya cahaya yang merah pada langit, itu juga pendapat jadid. Kenapa demikian? Kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya Imam Syafi'i itu menggantungkan, mengikatkan pendapat beliau dengan kadim itu di dalam kitab Imla. Jadi maknanya begini, akhir waktu salat maghrib adalah hingga hilangnya cahaya yang merah pada langit oleh Imam Syafi'i
juga menyebutkan pendapat ini di dalam kitab beliau yang namanya Imla. Imla. Berarti ada kitab Imam Syafi'i namanya Imla. Sedangkan dalam kitab Imla itu merupakan bahagian daripada kitab-kitab jadid. Kitab jadid Imam Syafi'i, bukan kitab qadim. Karena dasar kitab Imam Syafi'i, berarti pendapat qadim adalah pendapat Imam Syafi'i di Baghdad, di Mesir. Berarti pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Pendapat qadim adalah pendapat Imam Syafi'i di Iraq. Pendapat jadid adalah pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Makanya kitab Imla juga bahagian daripada kitab jadid Imam Syafi'i. Ala sebutil hadis. Di atas sebut hadis. Bahkan telah sebut padanya jadid oleh beberapa hadis. Sebahagian daripadanya hadis adalah hadis Muslim. Mana hadisnya? Waktu maghrib malam yaghribu syafaq. Bermula waktu salat maghrib itu selama tidak terbenam matahari. Selama tidak terbenam matahari. Intinya di sini jelas yang bahwasanya menurut Imam Nawawi pendapat kadimlah yang lebih kuat. Walaupun pada dasarnya dalam hal masalah bertentangan, bila bertentangan antara pendapat kadim dengan pendapat jadid, maka dimenangkan oleh pendapat jadid. Tetapi pada masalah ini, maka yang menang ataupun yang kuat adalah pendapat kadim. Yang kuat adalah pendapat kadim menurut Imam Nawawi. Kan? Kamu kalau? Kak. Kemudian wal isya'u dan salat isya. Berarti sebahagian daripada salat yang diwajibkan dalam sehari semalam 5 waktu adalah salat isya. Yadkhulu waktuha, masuklah waktunya salat isya bi maghribis syafaq, dengan sebab terbenam syafaq, cahaya, artinya ahmar, cahaya yang merah, al-munsarif ilaihi al-ismu, yang berpaling kepadanya merah, al-ismu oleh nama, li hadisi Jibril sabit, karena hadis malaikat Jibril yang terdahulu, Kemudian salat isya. Kapan masuknya waktu salat isya? Masuknya waktu salat isya adalah dengan sebab terbenamnya cahaya yang merah. Jadi makanya tadi masuk waktu salat maghrib adalah dengan sebab terbenam matahari. Akhir waktu salat maghrib adalah hingga hilang cahaya yang merah. Kemudian di ketika hilang cahaya yang merah, dengan sebab hilang cahaya ahmar pada langit, maka sudah masuk waktu salat isya. Maka waktu salat bersambung-sambung, kecuali waktu salat subuh dengan salat duhur. Akan tapi kalau salat yang lain maka bersambung-sambung. Waktu salat duhur ketika tergelincir matahari sehingga bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Kemudian ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu, itulah awal waktu salat asar. Akhirnya adalah dengan sebab terbenam matahari. Maka terbenam matahari itu awal waktu salat maghrib. Kemudian akhirnya adalah dengan sebab hilang cahaya merah pada langit. Di ketika hilang cahaya merah pada langit, masuknya waktu salat isya. Makanya oleh Imam Nawawi menyebutkan di sini wal isya'u bi maghribi syafaq. Dan bermula salat isya itu dengan terbenam syafaq. Jadi makna syafaq dimaksudkan di sini adalah ahmar, cahaya merah. Jadi kenapa yang dimaksudkan dengan syafaq si ahmar? Karena memang ketika disebutkan nama syafaq, ketika diitlakkan disebutkan nama syafaq, maka langsung tertuju kepada merah. Karena makna syafaq pada logat adalah merah. Apa? Poin berkah. TV pun tak mau. Aku taruh dulu absen ke. Kontuk dah absen lah. Tak jaya.
Kan? Jadi makanya sewaktu diitlakkan, diucapkan kata syafaq, maka maksudnya adalah cahaya merah. Kenapa demikian? Karena hadis Jibril yang telah lalu. Berarti karena ada hadis Jibril. Itu hadis Jibril ikut. Hadis Jibril adalah sallabi, mensalat ianya malaikat Jibril denganku, kata Nabi, al-Isya akan salat Isya hina ghaba syafaq, ketika terbenam syafaq. Jadi itulah tidak diucapkan oleh malaikat Jibril, oleh Nabi adalah syafaq merah, tapi hanya diucapkan syafaq. Maka ketika diucapkan nama syafaq, maka maksudnya adalah syafaq merah, cahaya merah. Wa yabqa ilal fajri, dan kekal ianya waktu salat Isya hingga fajar, artinya fajar shadiq, fajar yang benar, cahaya yang benar. Wa sayatil hadis, dan selagi datang ianya waktu li hadisi muslimin, bagi hadis karena hadis muslim. Jadi intinya, kapan habis waktunya salat Isya? Habis waktunya salat Isya ataupun kekal waktunya salat Isya, batasannya adalah hingga terbit fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar yang tidak menipu lagi. Dia keluarnya sampai sampai terbit matahari, tidak menipu lagi. Karena ketika waktu hampir subuh itu ada keluar fajar, ada keluar cahaya, namanya adalah fajar kadzib, fajar dusta. Dia itu hanya keluar sementara tapi PHP. Ya kan? Memberi harapan palsu. Yuk harapan palsu. Berarti litibik cuma ilok lo. Makanya keluar cahaya yang kadzib itu belum masuk waktunya salat subuh. Masuknya waktu salat subuh adalah di ketika keluar fajar shadiq. Berarti begitu keluar cahaya, dia tidak masuk lagi, tidak hilang lagi sampai terbit matahari. Makanya akhir daripada waktu salat Isya adalah di ketika keluar fajar shadiq, fajar yang benar, fajar yang tidak hilang lagi. Dan sagi datang bagi hadis Muslim. Jadi waktunya nanti dijelaskan bagi hadis Muslim. Wasayati, dan sagi datang. Kenapa? Begini. Wasayati, dan sagi datang. Itulah akhir daripada waktu salat Isya. Li hadis muslimin, karena hadis Muslim. Mana hadisnya? Laisa finnam tafritun. Tiadalah pada tidur tafritun itu kelalaian. Wa innama tafrit, dan hanya saja bermula kelalaian ala man lam yusalli salata. Itu sabit di atas siman yang tidak salat, ia nyaman akan salat hatta yaji'a waktu salatil ukhra, sehingga datanglah waktu salat yang lain. Yang lain. Jadi ada hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, tiadalah pada orang yang tidur dalam tidur itu kelalaian. Maka saat kita tertidur, maka tidak dikategori kepada lalai. Maka apapun yang kita tinggalkan di saat kita sedang tidur, maka tidak berdosa. Kita tidak sempat melakukan salat subuh. Kenapa? Karena tidur jam 12 malam tidak bangun-bangun. Tidur kayak urut mati. Hana budak-budak, pukul 8 baru jaga. Nah dosa? Hana pakat. Karena laisa finnam tafritun. Tiadalah pada tidur itu kelalaian. Tetapi tetap waktu kita tidur dengan niat kita bangun di waktu subuh. Tetapi walaupun sudah kita niat, walaupun sudah ada orang yang membangunkan, kita tetap tidak bangun. Maka di sini tidak berdosa. Kenapa? Karena dalam hadis laisa finnam tafritun. Tiadalah dalam tidur itu suatu kelalaian. Wa innama tafrit, hanya saja kelalaian itu adalah terhadap orang-orang yang tidak melakukan salat sehingga datangnya waktu salat yang lain. Berarti inilah yang dinamakan kelalaian. Jadi orang-orang yang tidak melakukan salat sehingga masuk waktu salat yang lain. Sekarang sudah masuk waktunya salat Isya karena sudah terbenam ataupun hilang cahaya merah pada langit. Habis waktu salat Isya adalah ketika masuk waktu subuh. Telah keluar fajar shadiq, keluar fajar yang benar, iaitulah fajar cahaya yang dia itu tidak hilang-hilang lagi sehingga keluarnya matahari. Maka
ketika hari ini, apakah kita itu dihitungkan kelalaian? Belum. Walaupun kita belum salat Isya. Kapan juga dihitung kita orang yang tafrid, orang yang lalai? Di ketika masuknya waktu subuh, tetapi kita belum melakukan salat Isya. Sedangkan bagi orang yang tertidur, itu tidak tafrid namanya. Tidak ada kelalaian. Tidak dihitungkan kepada orang yang lalai. Orang yang melampaui batas dalam kelalaian. Berarti hana kira. Ya, hana kira urnya lalai. Makanya baik sagai-sagai, jangan sekali-kali kita itu mengeluarkan salat di luar waktu. Mengakhirkan salat sampai di luar waktu. Kan? Zahiruhu dan bermula zahirnya hadis. Zahiruhu dan bermula zahirnya hadis. Yaqtadi imtidadu wakti kulli salatin illa dukhulil waqtil ukhra minal khamsi ghaira subhi lima sayati fi waqtiha. Dan bermula zahirnya hadis, yaqtadi imtidad, itu kendaki panjanglah waktu tiap-tiap salat. Yaqtadi imtidadu wakti kulli salah, kendaki panjanglah waktu tiap-tiap salat ila dukhuli waqtil ukhra, hingga masuk waktu yang lain. Hingga masuk waktu yang lain minal khamsi, daripada 5 salat. Ghaira subhi, artinya selain daripada salat subuh. 5 sayati fi waqtiha, karena barang yang segi datang ianya barang fi waqtiha, pada waktunya salat subuh. Jadi intinya hadis laisa finnam tafritun wa innama at-tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Maksudnya adalah zahir ataupun kejelasan yang dapat kita ambilkan daripada hadis ini, maksudnya yaitu lamanya waktu tiap-tiap salat adalah hingga masuk waktu salat yang lain. Berarti waktu salat ini bersambung-sambung kecuali salat subuh. Makanya mulai daripada salat duhur. Salat duhur, maksudnya waktu salat duhur adalah hatta dhalatis syam, ketika tergelincir matahari. Matahari sudah condong sedikit kepada arah barat, bukan lagi berada di tengah-tengah langit. Ini awalnya masuk waktu salat duhur. Penghabisan waktu salat duhur adalah jadilah bayangan sesuatu hingga sama dengan ukuran sesuatu itu. Maka di ketika itu habis waktu salat duhur, masuk waktu salat asar. Berarti waktu salat asar ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Kemudian habis waktu salat asar adalah hatta ghurubis syam, hingga terbenam matahari. Berarti terbenam matahari adalah habis waktu salat asar. Maka itu masuk waktu salat maghrib. Berarti masuk waktu salat maghrib dengan sebab terbenam matahari. Kemudian akhir waktu salat maghrib yang kita bacakan tadi, hatta ghabas syafaq, sehingga hilanglah cahaya merah. Maka hilang cahaya merah habis waktu salat maghrib, maka itulah awal masuk waktu salat Isya. Dan seterusnya. Akhir waktu daripada salat Isya adalah terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq adalah awal waktu salat subuh. Maka pada waktu salat subuh, pada waktu salat subuh, waktunya salat subuh, inilah yang berbeda. Yang dia itu tidak bersambung dengan waktu salat duhur. Akan tetapi akhir waktu salat subuh untuk naga berau hingga keluar matahari, hingga terbit matahari, bukan sampai waktu duhur. Jelas kan? Wal ikhtiyar, dan bermula ikhtiyar, waktu ikhtiyar salat Isya, alla tuakhira ala sulusil lail, bahwa tidak engkau takhirkan ala sulusil lail, tidak engkau akhirkan daripada sepertiga malam. Kenapa? Lihat hadis Jibril sahabat, karena hadis Jibril yang telah lalu. Jadi sedangkan waktu ikhtiar, waktu kepilihan pada salat Isya adalah kita itu jangan mengakhirkan salat hingga sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Jangan kita akhirkan salat hingga daripada sepertiga
malam. Arti sepertiga malam ini masih masuk waktu Isya. Tapi jangan kita akhirkan lewat daripada sepertiga malam. Kenapa? Karena malaikat Jibril salat bersama Nabi di depan Kaabah 2 hari. Hari pertama malaikat Jibril salat dengan Nabi, itulah salat Isya, hina ghaba syafaq, ketika hilang cahaya merah. Kemudian hari yang kedua, itulah malam lebih depannya. Malam yang kedua, malaikat Jibril salat dengan Nabi di depan Kaabah adalah ila sulusil lail, hingga sepertiga malam. Jadi salat malaikat Jibril yang kedua, malaikat Jibril menjadi imam, Nabi menjadi makmum. Itulah salat Isya pada malam yang kedua adalah hingga sepertiga malam. Makanya berdasarkan hadis Jibril tadi, itulah waktu ikhtiar. Jangan kita itu mengakhirkan salat sampai lewat daripada sepertiga malam. Itu waktu ikhtiar. Jadi selagi masih dalam kategori sepertiga malam dan ke atas, itu masih termasuk waktu ikhtiar. Sedangkan di awal waktu itu namanya waktu fadilah. Setelah salat di awal waktu. Okay? Wa qauluhu, dan bermula katanya Jibril fihi padanya hadis binisbati ilaiha, dengan nisbah kepadanya Aisyah. Mana kata Jibril, al-waktu ma baina hadaini, bermula waktu itu barang di antara dua ini, mahmulun, itu yang dipertanggungkan akan yang perkataan Jibril ala waktu ikhtiar, di atas waktu ikhtiar. Jadi malaikat Jibril salat dengan Nabi yang pertama, salat Isya adalah hina ghaba syafaq, ketika hilang cahaya merah. Kemudian malam kedua, malaikat Jibril salat dengan Nabi, salat Isya ila sulusil lail. Lalu kata malaikat Jibril, al-waktu ma baina hazainil waqtaini, waktu salat adalah barang di antara keduanya. Barang di antara keduanya, ketika terbenam syafaq yang merah, cahaya merah, hingga sepertiga malam. Berarti waktu salat adalah antara keduanya. Jadi maksud ataupun perkataan malaikat Jibril, waktu salat adalah di antara keduanya, pada surah salat Isya tadi dipertanggungkan, itu maksudnya adalah waktu ikhtiar. Sedangkan pada awal waktu itulah ketika hilang syafaq merah. Sedangkan lewat daripada sepertiga malam, ini sudah masuk kepada akhir waktu ataupun waktu tahrim. Jadi kalau masih sepertiga malam, antara sepertiga malam dengan terbenam ataupun hilang syafaq merah, ini namanya waktu ikhtiar. Maka maksud daripada perkataan malaikat Jibril dipertanggungkan, perkataan malaikat Jibril dipertanggungkan kepada surah itu waktu ikhtiar, bukan akhir waktu. Asalkan jangan kita akhirkan sampai melewati sepertiga malam. Wa fi qaulan, dan sabit pada satu pendapat, nisfuhu, setengahnya malam. Setengahnya malam. Ya, ada pendapat setengahnya malam. Jadi waktu ikhtiar itu adalah batasnya sampai setengah malam. Jadi malam kita bagi 12 jam, berarti 6 jam, berarti 6 jam terakhir. Kenapa demikian? Di hadisin, karena ada hadis. Karena hadisnya, laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak bahawa aku beratkan ala ummati, di atas umatku, la akhartu salat al-isya, sungguh aku akhirkan akan salat isya illa nisfil lail, hingga tengah malam. Sahahu Hakim, telah mensahih akannya hadis oleh Hakim ala syarti syaikhaini, di atas syarat dua syekh, setelah Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada pendapat waktu ikhtiar itu adalah tengah malam. Rasanya tengah malam karena ada hadisnya kata Rasulullah, seandainya bukan karena berat terhadap umat, sungguh Nabi itu akan mengakhirkan salat Isya hingga tengah malam. Jadi karena Nabi menganggap kita itu tidak sanggup untuk melakukan hal demikian seperti Nabi melakukan salat Isya selalu di tengah malam, makanya Nabi tidak mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Karena waktu tengah malam itu waktu tidur. Makanya karena sayang kepada kita sebagai umat, Nabi itu tidak memberatkan kepada kita. Seandainya bukan karena berat, susah untuk kita kerjakan, sungguh Nabi
akan melakukan salat Isya selalu pada tengah malam. Jadi hadisnya disahihkan oleh Hakim di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Warajahal musannaf, dan telah menguatkan oleh musannaf fi syarhi Muslim, dalam syarah Muslim. Hadal qaul, akan ini pendapat. Di Imam Nawawi di dalam kitab syarah Muslim menguatkan pendapat ini. Jadi waktu ikhtiyar itu adalah tengah malam. Wa kalamuhu fi syarhil muhadzab, dan bermula kalamnya, perkataannya Imam Nawawi di dalam kitab syarah muhadzab, yaqtadi, itu dikendaki ianya perkataan anna aksarin, sesungguhnya kebanyakan para ulama alaihi, di atasnya pendapat. Jadi kebanyakan para ulama akan berpendapat yang bahwasanya waktu ikhtiar adalah sampai tengah malam. Bukan waktu ikhtiar bahasanya yaitu mentakhirkan salat Isya sampai melebihi daripada sepertiga malam. Maka waktu sepertiga malam ini waktu yang baik, waktu di mana manusia tidur. Makanya sebenarnya kalau patokan di dalam agama, bagaimana pada permulaan bab, jadi waktu terjaga 17 jam. Waktu kita sadar terjaga tidak tertidur 17 jam. 12 jam ketika siang, 3 jam di awal malam. Setelah mulai terbenam matahari itu 3 jam. Misalnya jam 7, jam 8, 9, 10 itu waktu terjaga. Kemudian selanjutnya tidur. Maka bangun di ketika 2 jam sebelum subuh. Ini jumlahnya 12 jam. Jadi 12 jam waktu terjaga. Makanya kesempatan bagi kita, kalau misalnya kita itu beramal seperti itu, maka tidurlah setelah 3 jam malam. Setelah 3 jam berarti dalam keadaan terjaga di waktu malam. Kemudian tidur, bangun 2 jam sebelum subuh. Inilah orang sukses. Orang sukses selalu seperti itu. Bahkan sukses untuk hal duniawi selalu bangun sebelum subuh. Kayak orang yang tidur setelah subuh tidak baik. Ya keruntuhan berarti rezeki kira le manok. Rezeki coh le manok pakai. Karena manok berbunga kayak kuah ni. Ai bicara rezeki. Kayak kung rajak. Ya kan? Kayak subuh apa dah? Baik tengut. Walaupun kita di sini tidak bekerja, akan tetapi pada waktu subuh setelah salat kita belajar, bukan tidur di sini. Nah, orang tu yang pindah tempat. Ada orang pindah tempat karena tidur di kamar kena air, maka tidur di balai. Jangan seperti itu. Karena waktu subuh itulah waktu yang paling baik untuk memulai sesuatu. Jadi punya orang terjaga, mana di kejagaan pada waktu subuh, maka akan terjaga seluruh harinya. Akan terjaga seluruh harinya. Maka punya waktu subuh hanya terjaga karena itu awal pagi, maka ketinggalan ataupun jam selanjutnya sampai sore, maka dia itu tidak akan terjaga. Intinya tetap akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya kan sering, bahkan kata-kata mutiara sering dah dengar, ya kan? Mulailah dengan yang baik. Mulailah pagi hari dengan hal yang baik. Kayak macam tu bagi tanya tak mulai hal yang baik dengan tabut. Munal tubuh kata tabut. Yang mana? Kayak kesimpulannya, berarti sudah ada 3 waktu salat. Waktu salat zuhur adalah ketika terbincir matahari, batasannya adalah hingga bayangan sesuatu sama dengan sesuatu. Itulah awal waktu salat asar. Kemudian akhirnya adalah hingga terbenam matahari. Maka terbenam matahari adalah awal waktu salat maghrib. Akhir waktu salat maghrib adalah terbenam ataupun hilangnya syafa' yang merah. Kemudian ketika hilang cahaya yang merah, itulah awal waktu salat isya. Akhir waktu salat isya adalah ketika keluar fajar yang benar. Itulah awalnya waktu salat subuh. Kemudian waktu salat subuh kapan? Tunggu episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.